Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Trisna Suhesti, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 3 Cibuah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkan saya untuk memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini rancangan aksi nyata saya. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. 1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan peserta didik, serta diharapkan dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. 2. Meminta izin kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini dengan rekan sejawat. 3. Mengundang para guru atau rekan sejawat untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. 4. Membuat keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah untuk terus memantau budaya positif di sekolah serta berkolaborasi dengan rekan sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan dengan efektif. 2. Kerjasama orang tua atau wali murid agar bisa menanamkan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di hari ini dalam acara kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar yaitu Muhammad SAW. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala dan rekan-rekan guru SD Negeri 3 Cibuah yang sudah memberikan waktunya dan meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif, di mana dalam materi ini kita mempunyai 7 pembelajaran, yaitu yang 1, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan kita akan
membahasnya satu persatu. Baik, materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern, yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kenapa berdiferensiasi Bapak Ibu? Karena disesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan peserta didik kita yang mempunyai bakat, potensi, dan minat yang berbeda-beda. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tentunya tidak akan sama antara si A dengan si B, yaitu ya Bapak Ibu, sudah sebagai tugas kita sebagai pendidik untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta kita supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini terdapat profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Baik, kita nyanyikan saja ya. Semuanya tentunya sudah hafal ya profil pelajar Pancasila. Yuk, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dian Gosser menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aturan tertentu, suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan estetik. Baik Bapak Ibu, di sini ada video. Nah, bolehkah kita memasak tentang umpan? Mari kita simak bersama-sama. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, saksi dari pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Ibu, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Q. Nielsen dalam bukunya The Moral Sense menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk dari murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya.
Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika ibu dan bapak guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menolak saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Baik, setelah kita menonton Setelah kita menyaksikan video tadi, bagaimana komentarnya menurut Bapak Ibu? Silakan. Menurut saya, kita sebagai guru untuk dalam membimbing dan mendidik siswa, ada benarnya ya, hukuman itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan menimbulkan psikis anak yang tidak baik juga kepada anak tersebut. Karena mental anak itu berbeda-beda, bisa jadi dia karena mentalnya lemah, kalau dikasih hukuman dia akan lebih down lagi. Jadi alangkah baiknya hukuman itu dihilangkan, kita ganti dengan perlakuan atau penghargaan lah, boleh. Itu aja, Bu. terima kasih ya. Terima kasih Ibu Neneng yang telah memberikan komentarnya betul. Jadi hukuman itu harus kita hilangkan ya, karena berdampak negatif hukumannya. Jadi kita sekarang sudah menyadari bahwa hukuman itu adalah hal yang tidak baik ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton videonya secara bersama-sama. Menurut Bapak Ibu tentang video tadi, ada yang bisa memberikan komentar? Siapa? Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, mungkin kesimpulannya kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta didik. Jadi apapun yang ini dilakukan peserta didik semasih itu baik dan positif, kita harus mendukung. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas Komentarnya betul. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mendidik anak disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Artinya tidak boleh memaksa, tidak boleh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus jadi seperti ini. Jadi kita memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya disiplin juga di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana kalau dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita membiasakan anak dihukum, jadi cenderung anak itu tidak akan takut. Nanti levelnya hari ini segini, besok akan bertambah lagi dan bertambah lagi. Tentunya tidak akan jera. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring yang supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus terus-menerus mendampingi ya, mensupervisi. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab. Murid belajar bertanggung jawab. Jadi kalau restitusi itu dia mempunyai kesalahan, kemudian dia menyadarinya, kemudian dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, ya, jadi dia menyalahkan diri sendirinya karena dia sudah merasa dihukum. Jadi diri sendirinya itu udah merasa bersalah gitu ya, mempunyai perasaan bersalah. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, sedangkan kalau restitusi anak belajar memecahkan masalahnya. Nah, ini tahapan restitusi ini, jadi si anak sudah bersalah, terus menyadari memecahkan masalahnya itu, bersalahnya itu di mana gitu. Nanti kemudian dia akan menyimpulkan, oh letak kesalahan saya ada di sini. Baik, kalau dalam hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi dia itu berbohong.
karena merasa dihukum, jadi anak lebih sering berbohong, akhirnya timbulnya seperti itu. Kalau konsekuensi, anak belajar taat kepada peraturan. Nah, kalau konsekuensi, kamu melakukan kesalahan seperti ini, jadi konsekuensinya apa? Nah, kalau itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid. Jadi kalau restitusi itu kayak kita kelas misalnya dibuatnya bersama-sama dengan murid, dengan mengemukakan pendapat murid, setujunya misalnya peraturan-peraturan seperti ini, kemudian akan disepakati bersama. Kalau mengontrol anak dengan penguatan negatif, nah itu bentuk hukuman. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri pemegang kendali kontrol. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus. Tindakan guru seumpamanya mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman restitusi konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana itu? Hukuman? Apa konsekuensi, apa restitusi? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Bagaimana ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuknya apa nih? Hukuman? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nanti kita ada ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Gimana nih? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Coba kita lihat nanti ya. Setelah kita pecahkan tadi bersama, jadi nomor 1 itu mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuknya hukuman ya, karena kita sudah memberikan hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sama hukuman ya Bapak Ibu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, nah itu termasuknya hukuman ya. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena dia sudah berbuat salah, maka ada konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuknya konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, termasuknya tadi itu konsekuensi. Jadi kita sudah paham ya Bapak Ibu, mana hukuman, mana konsekuensi ya. Ya. Ya, materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau restitusi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal dari luar ya. Dari luar itu untuk menghargai diri sendiri ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu termasuk motivasi internal ya. Baik Bapak Ibu, motivasi ini ada 2 ya, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari luar. Nah, apa itu yang termasuk motivasi eksternal? Contohnya, saya mau mengikuti perlombaan apabila mendapat hadiah. Nah, itu karena ada dorongan dari luar. Kalau dari internal, saya ingin belajar karena saya mau pintar, umpamanya seperti itu. Berarti dia mempunyai
ya motivasi dari dalam dirinya sendiri ya, tanpa iming-iming atau tanpa penghargaan dari orang lain. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar dapat mempelajari sesuatu yang baru, atau tidak kepada seseorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Nah, ini teori menurut Alfikol. Jadi sebenarnya kita selalu tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, kita sering mengiming-imingi. Misalnya kalian catat ya, ini 5 baris, nanti ibu akan kasih nilai 100. Nah, itu termasuk iming-iming atau hadiah ya. Seperti itu kan ya, kita sering melakukannya. Nah, kemudian kalau yang bagus itu kita tidak usah memberikan reward ya kepada peserta didik. Jadi biarkan dia berkembang dengan ekspresinya sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Tentunya kita harus memotivasinya ya Bapak Ibu. Nah, Alfikon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tingkatan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, jadi proses belajar ini adalah tingkatan yang sesungguhnya, tanpa diiming-imingi dengan hadiah, tanpa diiming-imingi dengan reward, tanpa ditakut-takutin ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Di teori Alfikon juga mengenai penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi tidak akan panjang nih waktunya nih. Jadi si anak itu lebih cenderung mengharapkan imbalan dari gurunya ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seseorang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia akan istilahnya kecanduan karena kita sering memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada peserta didik. Jadi dia lebih kecanduan, dia lebih menagih kepada gurunya ya. Kemudian penghargaan menghukum karena tidak ada mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking nih ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kita sering memberikan ranking 1 sampai dengan 10. Nah, kalau kita sebutkan 1 sampai dengan 10, otomatis yang 11-nya itu tidak kita sebutkan. Nah, jadi perasaannya akan merasa dihukum dia karena dia tidak disebutkan dalam ranking 1 sampai dengan 10 itu ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tentunya mempunyai beberapa kebutuhan, yaitu diantaranya 1, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Ya, tentunya ya sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau rasa kasih sayang apa? Ya, rasa ingin disayangi. Jadi peserta didik itu merasa ingin disayangi oleh semua orang, termasuk ayah dan ibu kita. Ya, kalau kesenangan, ya kita merasa senang apabila melakukan hal-hal misalnya hobinya. Nah, itu merasakan kesenangan tersendiri dari dalam ya. Terus kebebasan berekspresi, dia merasa bebas. Misalnya kalau peserta didik itu bebas untuk belajar sesuai dengan gayanya. Misalnya saya senangnya ini, saya menguasai yang ini, misalnya itu. Nah, kita harus memberi kebebasan tentunya kepada peserta didik. Nah, kalau penguasaan, dia merasa menguasai, dia merasa hebat misalnya karena telah menguasai satu hal, misalnya seperti itu ya.
Baik, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus, kita simak baik-baik ya. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Nah, tadi semisalnya ya, si Dani ini misalnya, Bu, katanya, saya mengambil bekal teman saya karena saya lapar, karena tidak diberikan oleh ibunya. Nah, kalau menjawabnya seperti itu termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu tadi? Ya, kebutuhan pokok itu. Kemudian saya bosan, Bu, karena bekal saya itu saja. Misalnya saya pengen telur misalnya, itu kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa tadi yang kedua? Bukan, apa tadi? Rasa ingin apa tadi? Apa tadi? Bukan, yang ini nih. Ya, itu. Kemudian kalau Bu, saya iseng-iseng saja mengambil bekal teman karena saya lihat lucu ekspresinya ketika bekalnya dicuri oleh saya. Itu apa itu? Ya, perhatian, betul. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya, contoh kasusnya ya. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Contoh kasusnya seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Dinda perasaan tentang Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kalau ya, di sini jawabannya, kalau jawabannya Dinda seperti ini, Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa? Kebebasan atau apa coba? Kesenangan, ya misalnya. Kemudian kalau jawabannya seperti ini, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit warna biru misalnya. Itu ya, perhatian atau kasih saya? Perhatian misalnya ya. Nah, kalau jawabannya seperti ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru aja. Nah, itu apa? Perhatian. Nah, kalau aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu guru nunjukin ke teman-teman kelas aku. Nah, itu kebutuhan apa? Ya, ini dihargai ya. Coba, ya betul kan nih, Bapak Ibu nih. Nah, yang kita jawab nih, tadi kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan dan pengusahaan. Nah, jadi ini jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas itu rasa kesenangan. Jadi dia merasa senang kalau misalkan saya senangnya bernyanyi. Jadi pada saat belajar pun dia bernyanyi terus. Jadi dia merasa senang. Kemudian kalau jawabannya seperti ini, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah, itu rasa kasih sayang dan diterima. Jadi dia merasa dirinya itu diterima oleh semuanya. Kemudian kalau jawabannya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru. Nah, jadi dia butuh kebebasan ya untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Dia merasa bosan dan jenuh, jadi dia pengen seperti ini misalnya. Kemudian kalau aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu guru nunjukin ke teman-teman kelasnya. Itu kebutuhan penguasaan ya Bapak Ibu. Ya, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau serta manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol ya, motivasi ya. Misalnya sebagai penghukum ya, guru
Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, ya misalkan itu namanya termasuknya penghukum, yang harus dihindari. Pembuat terasa bersalah, misalnya berceramah dan mengatakan sehat terus ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kalimatnya ibu kecewa sama kamu, nah jadi merasa si anak itu bersalah karena si ibu gurunya itu sudah memberikan kalimat-kalimat yang seperti itu, membuat rasa bersalah untuk peserta didiknya. Nah, kalau misalnya membuat alasan-alasan muridnya, nah misalnya kenapa sih kamu seperti itu, misalnya kenapa sih kamu berbuat seperti itu, nah itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, nanti dia akan menghitung misalnya dan mengukur kamu sejauh ini sudah begini. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan, misalnya kenapa kamu lakukan seperti ini, kenapa kamu kesiangan, apa alasan kamu kesiangan. Nah, itu sebagai posisi manajer. Kemudian kalau penghukum lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas, misalnya saya akan, nah itu cenderung menghukum kepada peserta didik, mengancam ya Bapak Ibu ya. Kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah berulang kali mengatakannya, katanya seperti itu. Jadi membuat si anak itu merasa dirinya sendiri merasa bersalah gitu ya. Aku merasa bersalah banget nih sama ibu guru, sudah membuat ibu guru misalnya keadaannya seperti ini misalnya. Kalau posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu kalimatnya pun sudah beda ya, sudah memposisikan anak sebagai teman. Nah, kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, misalnya kamu sudah tahu kan peraturan di sekolah ini seperti apa? Misalnya seperti itu. Kalau sebagai manajer, apa kamu yakini, apakah kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer, apa yang sudah kamu yakini hari ini? Apakah kamu bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kamu? Misalnya seperti itu. Mengembalikan lagi permasalahannya kepada peserta didik. Nah, kalau penghukum misalnya seperti ini, membentak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Misalnya ada peserta didik yang suka berbohong, misalnya kamu sudah berbohong ya, tidak mengerjakan tugas, misalnya alasannya karena kamu ketiduran, padahal kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, mengangkat menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, jangan menyembunyikan dan menyangkal ya kalau dia tidak berbohong. Nah, itu akibatnya seperti itu. Kemudian kalau teman akan ketergantungan. Nah, si peserta didik ini akan merasa tergantung sama kita lagi dan lagi tadi seperti itu ya. Kalau sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau, menyesuaikan diri bukan diawasi. Jadi dia cenderung lebih menyesuaikan dirinya sendiri ya kepada situasinya yang apa nih situasinya, misalnya seperti ini misalnya yang sedang dihadapi. Nah, kalau posisi kontrol menguatkan pribadi. Nah, jadi kalau manajer itu dia sudah bersalah, kesalahan saya di sini, jadi dikuatkan oleh dirinya sendiri, mempunyai kesadaran kalau saya sudah merasa bersalah, kalau saya sudah berbuat salah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau murid berkata biarkan saja katanya ya, namanya juga nanti juga marah-marah lagi katanya, itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya Bu, saya merasa bersalah karena telah membuat ibu dimarahin oleh bapak kepala akibat perbuatan saya atau akibat kesalahan saya. Nah, kalau misalkan posisi kontrol sebagai teman, kalimatnya seperti ini. Saya pikir ya, ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu kalimatnya. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau ya, berapa banyak bintang yang telah harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, misalnya seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya atau keadaan saya ya.
Jadi Bapak Ibu yang paling bagus itu memang sebagai pendidik kita itu memposisikan diri kita sebagai posisi manajer ya, sehingga peserta didik dapat mengevaluasi atau bagaimana caranya memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Dia yang telah berbuat salah, dia yang menyadari, merefleksikan dan berubah menjadi lebih baik lagi tanpa ada keterpaksaan dari orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu posisi kontrolnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada pernyataan-pernyataan. Nah, misalnya pernyataannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apa itu? Membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kemudian kalimatnya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, iya, memberikan hukuman, penghukum. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu ini terlambat terus menulisnya, kata Bu Guru seperti itu. Orang lain sudah kemana, kamu baru kemana. Itu sebagai penghukum. Baik, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas ya, pembentukan keyakinan kelas. Apa saja Bapak Ibu? Nah, satu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 4. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi di dalam membentuk keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat yang universal. Contohnya tidak boleh menggunakan kalimat negatif apa yang sering kita buat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang betul kalimatnya seperti ini, buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu kalimatnya ya. Kemudian ada lagi nih, tidak mencoret-coret tembok misalnya, seperti itu. Itu kalimat negatif ya. Menjadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Menjaga kebersihan, boleh seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi ya, itu ya. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, dari negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak jadi mudah diingat ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dengan mengembangkan gagasan-gagasan mereka, kemudian untuk disepakati bersama ya, hal-hal poin-poin apa saja dalam kesepakatan tersebut ya. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua siswa ya berkontribusi, mengemukakan pendapatnya, disepakati bersama-sama, kemudian untuk dilakukan juga disepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi ya. Dalam segitiga restitusi itu tentunya ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, mendayakan keyakinan. Nah, tentunya ada kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya. Nilai-nilai apa saja yang kita sepakati. Nah, tadi sudah dibicarakan dalam materi sebelumnya ya, misalnya kesepakatan kelas hari ini, misalnya apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, untuk kedepannya misalnya kita menanyakan kepada peserta didik kita, misalnya kedepannya kamu mau jadi seperti apa. Dalam restitusi ini terdapat tahapan-tahapan, yaitu satu, menstabilkan identitas, diantaranya berbuat salah atau itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya kita dapat menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu menginginkan solusi
dari permasalahan ini. Kamu berhak begitu. Jadi misalnya ada contoh kasusnya, misalnya datang terlambat, misalnya ibu guru menanyakan apa kesalahan kamu datang terlambat. Misalnya dia menjawab, saya kesiangan akibat membantu orang tua bu, misalnya seperti itu. Kemudian gurunya menanyakan kembali, terus menggali lagi, kemudian si peserta didik itu sampai akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa dia berbuat salah, dia mau berubah lebih baik lagi dan dia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Materi selanjutnya yaitu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut Ghazali. Jadi mereka yang berbuat salah, mereka yang menyadari kesalahan mereka ya. Jadi peserta didik ini menyadari kalau dia sudah berbuat salah ini misalnya tanpa kita menghukum ya. Kita kembalikan lagi kepada dirinya sendiri dan akhirnya peserta didik itu menyadari apa yang telah dia perbuat ya Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi yaitu satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi bukan misalkan kita menghukum kemudian menebus kesalahan. Nah, bukan seperti itu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Tadi memperbaiki hubungan misalnya antara dirinya dengan guru. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi sifatnya bukan memaksa ya, berbentuk tawaran. Restitusi menuntun anak restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, dia balikan lagi ke dalam dirinya sendiri apa yang sudah mereka lakukan misalnya. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ya bentuknya karakter. Misalnya karakternya seperti ini, jadi bukan tindakan, bukan berupa hukuman. Restitusi menguatkan, betul ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika melakukan kesalahan, solusinya dia sudah menemukan. Harus seperti ini, harus berubah menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lihat video. Dan Bapak Guru untuk lebih dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak atau celah. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan sekadar kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh banyak dosen. Dari pengalaman tersebut, dosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya.
mengoperasikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak publik untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Belawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong gini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 4 dan coba selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak, sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan deadline. Tapi saya takut bilang ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya, tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mak Aceh untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi. Sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Baik, Bapak Ibu, dari kasus tadi, dari contoh kasus tadi, bagaimana kesimpulan Bapak Ibu? Jadi si Aldi ini membuat kesalahan, kemudian validasi tindakan menanyakan apa kesalahan si Aldi tersebut ya. Si Aldi mengakui merasa bersalah, kemudian Bapak Kepala Sekolahnya bukan memberi hukuman ya, memberi solusi, dikembalikan lagi kepada Aldi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi itu tanpa memberi hukuman, mengembalikan lagi permasalahan kepada peserta didik. Mungkin ini saja materi atau ruang diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua pada baik ya? Baik. Pada hari ini Ibu mau membuat sesuatu hal yang baru, yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Bagaimana anak-anak? Sudah merasa semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Nah, pada kali ini Ibu akan membuat keyakinan kelas. Kita semua ya di kelas ini akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih keyakinan kelas? Tidak. Nah, Ibu akan jelaskan di sini ya. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang ada di sekolah kita ya. Yang sering kita bacakan setiap hari Senin ketika lagi di upacara itu kan suka ada ya. Tata tertib sekolah, suka dengar kan? Nah, itu hampir mirip dengan itu. Ya, cuma bedanya kalau keyakinan kelas ini kita yang membuat. Nanti kalian yang membuat, kemudian nanti tuliskan di sini ya tentang keyakinan kelas yang kalian mau buat ya. Kalian boleh bebas apa saja, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam memilih keyakinan kelas, yaitu bahasanya bersifat universal. Artinya apa, Bu? Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, kalian tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Bagaimana, Bu, kalimat negatif? Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di depannya itu terdapat kata tidak. Tidak itu berarti kalimatnya negatif. Yang benar apa? Buanglah sampah. Kemudian apa lagi? Di bawah meja. Nah, sama itu juga menjaga kebersihan. Contohnya apa lagi? Tidak boleh terlambat. Yang benar apa kalimatnya? Tidak boleh. Bukan, jangan menggunakan kata tidak, anak-anak. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, apa lagi? Ayo, coba berpikir lagi apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ya, apa lagi? Menurut kalian apa lagi nih? Apa? Tidak boleh bolos umpamanya. Coba kalimat yang baiknya apa? Jangan bolos, jangan sama tidak itu sama, anak-anak. Apa? Coba apa ya? Belajar disiplin. Coba apa lagi? Baik, anak-anak, kalian sudah paham belum tentang keyakinan kelas yang akan dibuat? Paham tidak? Jadi kalimatnya bagaimana? Tidak boleh. Ya, ada kata tidak boleh ada kata tidak, artinya jangan menggunakan kalimat negatif, tetapi kalimat yang positif. Ya, Ibu ada kertas satu persatu, kemudian kalian kemukakan apa yang ingin kalian tuangkan di dalam membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita ini. Setuju? Kemudian nanti kalau sudah menulis, kalian tempelkan di sini ya. Kemudian hasilnya kita bacakan sama-sama untuk disepakati bersama. Paham anak-anak? Paham. Bagikan satu-satu ya. Iya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Semua sudah dapat? Sudah? Silakan ditulis.
Pak Ustaz. Jangan lupa ditulis namanya ya, biar ibu tahu ya. Ditulis namanya, nama kalian siapa, kemudian sebutkan keyakinan kelasnya apa. Ayo. Sudah, silakan tempelkan Zahra. Tempelkan di sini. Oke. Silakan yang sudah tempelkan. Silakan. Ya, silakan ditempelkan Anissa. Tempelkan di sini ya. Ya. Diambil. Tempelkan di sini. Sudah. Nih. Ya. Diambil. Tempelkan di sini. Sudah. Nih. Ada yang belum? Ya, tempelkan semua. Sudah semua anak-anak? Sudah? Belum? Ya, ibu tunggu ya. Yang belum ya, silakan ditempelkan. Oke, semua sudah? Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah menuangkan pendapat kalian dalam membuat keyakinan kelas ini? Senang. Senang ya. Nah, kalimat-kalimat kalian ini tentang keyakinan kelas ini tentunya ada nilai-nilai positif tentang disiplin positif yang harus kita jalani atau kita lakukan, yaitu disiplin positif.
Positif. Jadi kalian harus belajar berdisiplin. Ya, menanamkan sikap disiplin yang akan tumbuh di dalam diri kalian. Ibu akan bacakan ya. Nih, membuang sampah pada tempatnya. Azahra. Azahra. Elisa, belajar dengan disiplin. Itu kalimat positif atau negatif? Positif. Ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Denny, positif apa negatif? Positif. Oke, jangan buang sampah ke dalam laci ya. Nah, siapa nih? Aku itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Karena ada apa? Jangan. Ya, kalian sudah paham ya? Ibu bilang tadi jangan menggunakan kalimat negatif. Di sini terdapat kata jangan yang betul bagaimana anak-anak? Buanglah sampah pada tempat. Oke. Dan belajar dengan tertib. Positif apa negatif? Positif. Oke. Nah, ini lagi Naima, dilarang membuang sampah di meja. Positif apa negatif? Positif. Dilarang. Dilarang. Negatif. Negatif. Yang betul bagaimana? Membuang sampah di tempat Sampah. Ya, nih Ihsan. Datang ke sekolah tepat waktu. Positif apa negatif? Positif. Oke, sudah. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang sama ya. Berbicara sopan kepada guru atau kakak kelas. Positif apa negatif? Positif. Positif ya. Elisa, merusak tanaman hal yang buruk. Yang betul bagaimana? Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Merusak tanaman. Yang betul jagalah tanaman dengan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Positif apa negatif? Positif. Ini negatif. Jangan. Ya, kalau ada jangan atau tidak itu kalimat yang negatif. Kita dalam pembuatan keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Oke, jadi nanti kita simpulkan ya bagaimana terbentuk keyakinan kelas di kelas kita ini. Untuk kemudian kalian sepakati bersama dan lakukan bersama. Paham anak-anak? Oke. Nah, anak-anak, jadi kita sudah dapat membuat keyakinan kelas hari ini. Di sini sudah kita simpulkan ya apa saja keyakinan kelas yang ada di kelas kita ini. 1. Saling menyayangi. Sepakat? Sepakat. 2. Belajar dengan tekun. Sepakat? Tertib. Sepakat. Oke, berbicara sopan. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Jadi kalau kalian sudah sepakat, kemudian kalian harus menjalankannya karena ini adalah keyakinan kelas. Siapa yang membuat? Kita. Kalian sendiri tentunya ya, bukan ibu yang membuat. Melalui tadi ya, melalui apa namanya yang kalian tulis tadi ya, sesuai dengan kalimat yang kalian tulis. Jadi ini kesepakatannya. Jadi kalian harus apa coba? Harus menjalankannya. Setuju? Anak-anak, ibu ucapkan terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita sudah dapat membuat keyakinan kelas. Bagaimana, masih semangat? Sekali lagi tepuk semangat. Terima kasih ibu ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri, saya senang karena sudah belajar membuat keyakinan kelas dan saya akan menjalankannya. Kalau